Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Semua hadir? Ya. Alhamdulillah untuk hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semua hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, untuk memulainya agar lebih bermakna lagi pembelajaran ini, Ibu persilakan untuk KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita mulai aja pertemuan kali ini. Ibu akan membahas tema pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mengelola kartu persediaan. Ini merupakan rangkaian dari pembelajaran yang sebelumnya. Ibu ingatkan dulu sama kalian bahwa sebelumnya udah dipelajari tentang kartu piutang, kartu utang, dan sekarang yang akan dipelajari tentang kartu persediaan. Ya. Nah, sekarang tentang kartu persediaan ini tujuannya untuk apa? Ketika kalian mempelajari bagaimana cara mengelola kartu persediaan ini, biar kalian tahu nanti kalian misalkan bekerja di sebuah perusahaan atau mungkin kalian sendiri punya perusahaan, baik perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, tentu saja ada beberapa barang yang harus kalian sediakan. Nah, itu fungsinya. Kenapa harus bisa mengelola kartu persediaan itu? Biar kalian tahu bagaimana cara pengelolaan terhadap beberapa persediaan yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, ya. Nah, tujuannya tadi udah Ibu sampaikan biar kalian tahu bagaimana cara mengelola kartu persediaan. Ya, lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sekarang langsung aja ke materi yang akan Ibu sampaikan, itu tentang mengelola kartu persediaan. Mungkin kalian sudah tahu tadi Ibu sampaikan persediaan itu apa. Ada yang bisa mengungkapkan dulu yang bagaimana itu persediaan? Ada yang tahu? Misalkan ini kalian punya perusahaan dagang. Misalkan perusahaan dagang itu di bidang misalkan ATK. ATK itu apa? Ya, ATK misalkan harus ada buku, ballpoint, ya, terus penghapus, sebutan dan sebagainya. Itu contohnya. Misalkan persediaannya sudah menipis, maka kalian harus siap-siap untuk apa? Untuk membeli atau menjualnya? Untuk persiapan untuk membelinya, biar stok persediaan yang ada di toko kalian itu tetap ada dan kelangsungan perusahaan dagang ini tetap langsung berjalan, ya. Nah, sekarang lihat dulu oleh kalian tentang persediaan
Pengertian persediaan. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Itu persediaan. Nah, di sini disebutkan sejumlah barang jadi. Barang jadi itu tentu saja barang yang siap untuk dijual. Berarti tidak merubah bentuk apapun, berupa barang aja langsung. Contoh, misalkan yang siap untuk dijual langsung ke saya pakaian, yang kalian pakai lagi sepatu, ya, kerudung, terus aja barangnya, nggak usah dirubah atau diperbaiki apapun, langsung tinggal dijual. Nah, terus selanjutnya bahan baku nih. Tadi barang jadi siap untuk dijual, bahan baku dan barang dalam proses. Nah, kalau bahan baku atau barang dalam proses ini mengacunya kepada apa? Tentu saja perusahaan apa? Manufaktur, ya. Karena manufaktur itu barang dari bahan baku, barang dalam proses menjadi barang jadi, ya. Jadi bahan baku dan barang dalam proses ini diperuntukkan untuk apa? Untuk perusahaan manufaktur. Biar kalian nyambung nanti. Ketika Ibu menjelaskan ini, penjelasan selanjutnya ini nyambung bahwa persediaan ini diperuntukkan kalau ada yang namanya persediaan khusus untuk perusahaan yang ada barang jadi dan bahan baku barang dalam proses itu perusahaan manufaktur. Jadi ada dua macam persediaan ya. Ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur, ya. Dan semuanya itu tujuannya untuk dijual atau diproses terlebih dahulu. Berarti kalau dijual langsung berarti itu perusahaan apa? Perusahaan dagang. Kalau diproses berarti itu perusahaan manufaktur. Lanjut, ya. Itu pengertian dari persediaan. Nah, sekarang klasifikasinya. Tadi yang Ibu sudah jelaskan. Klasifikasi persediaan itu diperuntukkan untuk perusahaan apa saja. Yang kalian ketahui klasifikasinya itu ada 3 perusahaan kan ya. Ada perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Itu udah dipelajari ya di kelas berapa? Kelas 10. Nah, dilanjutkan sekarang untuk klasifikasi persediaan itu diperuntukkan tadi sudah dijelaskan untuk perusahaan apa? Dagang dan manufaktur. Nah, ini penjelasannya. Kenapa perusahaan manufaktur ada persediaannya? Yang pertama, perusahaan manufaktur itu klasifikasinya harus ada persediaan bahan baku. Ya, harus ada nih bahan bakunya apa? Misalkan untuk membuat sebuah baju, apa bahan baku baju itu? Sebelum jadi kain harus ada apa dulu? Harus ada benang, ya. Benang tadi dari mana? Nah, ya, dari mana lagi? Dari bulu-bulu hewannya, lembak, ya, gitu. Contohnya, nah itu persediaan bahan baku. Terus ada dulu nih, contohnya bahan bakunya tadi harus ada benang, ya. Yang kedua persediaan barang dalam proses. Nah, ketika sudah ada bahan baku, sudah ada benang, diproses dulu. Ya, jadi ada bahan untuk membuat sebuah pakaian, sebuah baju, ya. Selanjutnya, persediaan barang jadi. Yang gimana yang barang jadi? Tadi urutannya. Dari benang, jadi kain, setelah kain jadi pakaian, berbagai jenis pakaian apapun, ya. Nah, selanjutnya yang keempat, barang dalam perjalanan. Yang bagaimana barang dalam perjalanan? Bisa kalian sebutkan yang bagaimana barang dalam perjalanan? Kalian suka beli dari Shopee? Dari Lazada?
suka. Terus dari apa lagi? Nih, Tokopedia suka. Nah, bagaimana yang dalam perjalanan itu? Nah, barang dalam perjalanan itu kita sudah beli, sudah bayar, tetapi belum nyampe ke kita. Barang itu masih ada di perjalanan prosesnya. Kalian suka dicek kan? Misalkan Lazada di Shopee. Sekarang misalkan pembeliannya itu dari Jakarta, udah nyampe Bogor, dicek kan? Kalian sudah nunggu ya? Nyampe ke Bandung, nyampe ke Tasikmalaya, nyampe kepada Kembang, sehingga nyampailah ke kalian. Nah, itu namanya barang dalam perjalanan. Ya, itu namanya yang dinamakan dengan barang dalam perjalanan. Yang kelima, barang konsinyasi. Pernah mendengar konsinyasi? Yang bagaimana konsinyasi? Contoh, di koperasi, kalian mengelola koperasi kan? Ya, mengelola koperasi khusus untuk AKL kan ada di koperasi. Suka ada yang nitip nih barang? Boleh ada yang nitip? Boleh. Ya, nitip nih barang untuk dijual. Khusus misalkan di sekolah kepada siswa ya, tentu saja siswa ataupun guru. Berapa harganya? Deal dulu nih. Dari misalkan dari yang nyuplainya berapa? Misalkan harga apa nih yang dijual di lokasi di kalian? ATK, misalkan harga ATK dari sananya 3.000, maka kalian jual berarti harus dapat untung nih. Jadi berapa misalkan? Jadi 3.000. Kesepakatan bulan nyampe sampai misalkan si tadi yang nyuplai itu kasih tahu kepada pembelinya bahwa harga barang itu adalah 2.000. Jadi ada kesepakatan dulu antara penyuplai dengan kita yang punya koperasi bahwa harga barang itu akan dijual dengan harga berapa tadi? 3.000. Nah, kesepakatan kedua belah pihak untuk menjual barang dengan harga yang ditentukan itu dinamakan dengan barang konsinyasi. Dititipkan kepada koperasi dengan harga yang sudah ditentukan. Itu barang konsinyasi. Harus ada persediaan dalam konsinyasi? Harus. Jadi semuanya ini ada persediaannya. Ya, ini berarti diperuntukkan untuk perusahaan manufaktur. Yang kedua, tadi juga Ibu sudah sebutkan, perusahaan dagang. Perusahaan dagang tadi Ibu sudah sebutkan, perusahaan dagang itu menjual apa? Barang tanpa merubah apapun, tinggal langsung dijual. Ya, berubah naon, tidak merubah apapun. Tidak hanya dengan manufaktur, tinggal jual. Kita beli misalkan pakaian, seperangkat pakaian ataupun apapun, ya, tinggal langsung menjual. Itu namanya perusahaan dagang. Harus ada persediaan? Harus. Biar berjalan terus perusahaan ini, maka setiap perusahaan dagang harus ada persediaan barang dagangannya. Apapun jenisnya, apapun yang dijual, ya, dalam sebuah perusahaan itu harus ada persediaan. Lanjut. Nah, ini tadi boleh disebutkan juga klasifikasi persediaan perusahaan manufaktur. Ini dari apa? Dari apa ini? Enggak, ya, bisa dijadikan jadi sebuah kain. Dari kain menjadi baju. Contoh ini urutan dari perusahaan manufaktur. Nah, halnya dengan perusahaan dagang, beda lagi, tinggal ini aja, pakaian yang sudah siap untuk dijual. Ya, itu perusahaan manufaktur. Selanjutnya, nah ini tadi sudah disebutkan juga, pakaian ini siap untuk disimpan nih, dijual, ya, di toko pakaian tanpa berubah apapun. Tinggal berapa aja nanti tentukan oleh kalian, berapa harganya. Ya, misalkan tadi sudah disebutkan, kalau misalkan pakaiannya itu membelinya dari tadi disebutkan misalkan Shopee, dari Lazada, dari mana? Dari Tokopedia misalkan, ada ongkos kirimnya enggak? Ada yang tidak ada ongkosnya?
biaya yang kedua. Ya, lanjut. Nah ini syarat penyerahan barang. Di kelas 10 juga mungkin sudah ya kalian nih, karena ibu udah ajarkan nih kelas 10 ya. Syarat penyerahan barang ini ada dua macam. Ada FOB shipping point dan FOB destination point. Nah, jadi ketika barang itu datang, sama siapa dibayarnya? Ada biaya enggak untuk penyerahan barang itu? Ini sebutkan dulu ya. FOB shipping point adalah beban angkut barang sejak dari gudang penjualan sampai dengan gudang pembelian menjadi tanggung jawab pembeli. Itu yang dinamakan dengan FOB shipping point. Jadi barang dari penjual sampai ke kita nih pembeli ditanggung sama siapa biayanya? Sama pembeli. Contohnya kumaha? Kembali deh yang tadi ibu sebutkan. Ada biaya ongkirnya, suka dibayar oleh kalian biaya ongkirnya? Nah, itu contohnya. Jadi itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab biayanya itu tanggung jawab pembeli. Ya. Jadi, nah ini yang shipping point harus kalian ingat bahwa beban angkut barang itu berarti tanggung jawab dari si pembeli. Selanjutnya yang kedua FOB destination ya, destination point ya. Ini bahwa beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli itu tanggung jawab siapa? Nah, bedanya itu ya. Kalau shipping mah pembeli tanggung jawabnya yang bayarnya. Kalau destination mah itu penjual. Contoh ini yang tadi lagi ibu. Ketika kalian membeli barang, suka ada free tidak ada cost kirim? Suka. Berarti kumaha? Ya, yang tadi mah harus ada nih biaya ongkirnya. Sekarang mah ini nggak ada. Berarti tanggung jawab penjual. Ya, gitu. Kita tidak ngasih biaya ongkos kirim, tetapi dibebani tanggung jawab kepada penjual. Paham? Dalam kehidupan sehari-hari nyata ada yang begitu? Ada ya? Ada ya. Tadi ibu contohkan. Suka kalian online begitu? Beli? Ada yang ongkirnya free? Tidak bayar ongkir? Ada yang harus bayar? Ada. Ya. Ini contoh nyata. Jadi ada syarat-syarat penyerahan barang dagang. Itu berpengaruh terhadap persediaan tidak? Berpengaruh nanti terhadap HPP-nya, harga pokok penjualan. Apakah tetap harganya misalkan pembelian 100.000 tetap dijual 100.000? Coba kalian misalkan pembelian barang 100.000, ada nih ongkos kirimnya misalkan harus dibayar, tetap kalian menjual 100.000? Tidak. Perhitungkan dengan biaya kirimnya. Ya, tuh, lanjutkan. Pencatatan persediaan. Nah ini menunjuk nanti yang tujuan itu kalian harus bisa membuat apa? Mengelola kartu persediaan. Pencatatan persediaan ini ada dua sistem. Yang pertama sistem fisik, yang kedua sistem perpetual. Yang akan ibu jelaskan secara rinci yang kedua ini yaitu sistem perpetual. Jadi sekilas ibu akan jelaskan sistem fisik itu yang apa aja. Yang pertama sistem fisik itu yaitu ada namanya stok opening, LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang, rata-rata sederhana, persediaan dasar, harga eceran. Ini dalam sistem fisik ada 7 macam. Ya, kalau ibu jelaskan ini mungkin waktunya kurang ya. Berarti ibu langsung aja ke sistem perpetual. Dalam sistem perpetual ini ada 3 metode. Yang pertama FIFO,
yang kedua LIFO, yang ketiga average method. Ya. Mungkin yang pertanyaan ini yang average udah Ibu sampaikan, tinggal yang dua ini nih. Yang first in first out. First berarti apa? Pertama. First in pertama masuk, first out pertama keluar. Paham ya dalam ingatan kalian? Masuk pertama berarti yang keluar juga pertama. Ya. Yang kedua last in first out. Masuknya keluarnya paham ya kalian? Masuknya terakhir dia dari atas masuk ke bawah. Tetapi dia yang keluarnya itu yang pertama. Itu last in first out. Ya, yang average ini udah Ibu sampaikan ya, nggak usah dibahas. Ini dulu yang pertama, contoh yang pertama ini yang sering kalian lakukan sehari-hari. Suka masak di rumah tidak? 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 Ya, suka masak berapa orang di sini? Tidak sama sekali. Masak mie, nggak bisa dimasukkan ke metode yang first in first out, atau gini aja yang gampang. Makanan nih di toko makanan basah cemilannya itu ini harus menggunakan metode first in first out. Yang pertama masuk harus ya keluar. Kenapa harus yang pertama keluar? Kenapa? Takut basi ya, berarti harus cepat itu. Berarti disajikan kepada pelanggan itu ini dulu yang pertama ya. Contohnya itu last in first out. Ini yang terakhir keluarnya. Ini contoh yang bagaimana? Bisa terhadap makanan? Bisa? Bisa enggak? Contoh perusahaan apa tuh? Perusahaan manufaktur. Bisa aja perusahaan manufaktur. Contoh tadi yang contoh mana Ibu? Pakaian. Yang terakhir masuk, terus yang pertama keluar. Ya, itu salah satu contohnya. Lanjut. Udah. Lanjutannya ya. Paham nggak yang barusan Ibu sampaikan? Bisa kalian realisasikan? Bisa? Nih, dalam lembar kerja yang akan dibagikan, silakan kalian membuat kelompok. Ya, sebelum membuat kelompok, biar kalian nggak kaku, nggak tegang-tegang amat, Ibu akan bikin apa? Berdiri. Silakan berhadapan-hadapan. Berdiri dan berhadapan-hadapan. Ayo. Keluar. Yuk, sudah? Berhadapan-hadapan? Pinggir, tapi sama sakit. Ini masukin ke sana. Ya, silakan. Kodenya dari itu. Berarti kalau kalian tepuk ini berarti kalau tepuk berarti play. Kalau mengambil permennya itu berarti diambil ya oleh kalian. Ya, yang dulu berarti yang beruntung. Yang kebagian permen itu berarti kalian yang beruntung. Siap kode dari Ibu? Siap? Semua? Ayo berhadapan-hadapan. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi
Duduk di tempat masing-masing. Udah 6 orang. Berapa orang nih? Satu lagi. Ini yang angkot. Ini yang berapa itu? 1, 2, ini ada yang itu ya. Ini yang Lipo 5. Tiga orang. Lipo saya Lipo 1, 2. Sakti kamu mau Lipo. Berarti Lipo 2 orang. Terus Lipo berarti 1, 2. Gak apa-apa ini di aja. Terus aja ini Lipo yang putih. Satu lagi. Oh, udah. Udah. Makan. Lipo aja gak apa-apa. Sambil bikin tulis aja. Ya. Yuk sekarang silakan kalian kerjakan APD yang sudah dibagikan. Ibu kasih waktu cukup 10 menit. Cukup? Ya, silakan kerjakan. Jangan lupa nama barang. Unitnya apa? Modelnya apa? Kalau di soal itu ada, berarti harus ditulis ya.
Gimana? Bisa list? Berarti ada pengeluaran keluar berarti berapa nih hasil akhirnya ini. Jika ada yang keluar segini, ini berapa keluarnya? Berapa? 450. Berarti dari awal ini keluarnya dulu yang pertama ini ya udah tidak ini udah habis berarti tinggal yang 150 berarti tinggal berapa nih? Nah ini masukin ke sini ya. Ada yang sudah selesai? Ada kendala enggak? Tidak? Coba lihat ada yang hampir selesai.
Silakan ya, kalau yang masih belum selesai kasih tahu. Itu bisa kasih tahu yang lain. Rapi. Rapi. Ini udah. Udah sih. Sudah selesai. So, put sebelah sana, Rista sebelah sini. Aku kasih tahu untuk temannya. Udah Rista udah, coba kasih tahu itu Rafi. Yang mana? Sakti? Bisa langsung presentasi. Kelompok mana yang siap untuk presentasi? Yuk, silakan. Siap, yuk maju ke depan. Sambil yang lain terus mengerjakan yang belum selesai. Ini ada kelompok 1 yang akan mempresentasikan LKPD tentang LIPO ya, LIPO ya. Yuk, silakan. Yuk, sambil lihat, dengarkan teman kalian. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda dan teman saya Putri. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu kartu persediaan dengan metode FIFO. First in, first out atau pertama masuk, pertama keluar. Yang artinya stok barang yang pertama kali masuk adalah stok barang yang harus pertama kali keluar. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara pengerjaan kartu persediaan dengan metode. Pada bulan Desember 2022, PT Jaya Sakti yang menggunakan sistem pencatatan perpetual dalam pencatatan persediaan barang Indomie goreng. Berdasarkan soal tersebut, kita isi nama barang dengan Indomie goreng dan satuan dengan minit. Sedangkan kode barang karena tidak ada di dalam soal, kita kosongkan. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember 2022, ada persediaan sebanyak 300 unit dengan harga satuan 85.000. Kita masukkan ke persediaan masuk yaitu 300 unit dengan harga satuan 85.000. Untuk menghasilkan jumlah, kita perlu mengkalikan terlebih dahulu antara unit dengan harga satuan, yaitu 300 unit dengan harga satuan 85.000
terlebih dahulu persediaan yang tersisa kemarin yaitu 150 dengan harga satuan 86.000 dengan jumlah 12.900. Lalu persediaan yang sekarang adalah 400 unit dengan harga satuan 87.000 dan jumlah 34.800.000. Selanjutnya pada tanggal 9 terdapat penjualan sebanyak 350 unit. Tadi kita habiskan terlebih dahulu stok yang pertama masuk yaitu 150 unit dengan harga satuan 86.000 dengan jumlah 12.900. Kemudian sisanya 200 unit dengan harga satuan 87.000 dengan 200 dikali 87.000 hasilnya adalah 17.400.000. Kemudian stok yang tersisa adalah 400 dikurangi 200 yaitu 200 unit dengan harga satuan 87.000 dengan jumlah 17.400.000. Selanjutnya pada tanggal 26 terdapat pembelian unit sebanyak 300 tanpa persediaan masuk dengan harga satuan 86.000 dengan jumlah 25.800.000. Lalu kita masuk ke persediaan akhir. Kita tulis kembali stok yang tersisa yaitu 200 dengan harga satuan 87.000 dengan jumlah 17.400. Kemudian selanjutnya yaitu 300 unit dengan 86.000 dengan jumlah 25.800.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember ada penjualan sebanyak 250 unit. Tadi kita habiskan dulu yang pertama yaitu 200 unit dengan harga 87.000 dengan jumlah 17.400. Selanjutnya 50 unit dengan harga satuan 86.000 dengan jumlah 4.300. Lalu stok yang tersisa adalah 300 dikurangi 50 adalah 250 unit dengan harga satuan 86.000 dengan jumlah 21.500.000. Kemudian pada tanggal 30 Desember pembelian sebanyak 350 unit. Kita masuk ke persediaan masuk banyak 350 unit dengan harga satuan 85.000 unit dengan jumlah 29.750. Lalu pada persediaan akhir kita tulis kembali persediaan sebelumnya yang tersisa adalah 250 dengan harga satuan 86.000 dengan jumlah 21.500. Kemudian yang selanjutnya adalah 350 dengan harga satuan 85.000 dengan jumlah 29.750.000. Dari kami, apakah mau ada yang menambahkan atau bertanya? Silakan dari kelompok yang lain selain yang tadi presentasi, ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya? Bapak mana? Yuk, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa harga satuan pada saat ada penjualan tidak disamakan? Terima kasih.
kita ambil dulu stok yang di awal masuk, yaitu yang 300 unit dengan harga satuan 85.000. Baru kita menggunakan stok selanjutnya yaitu 150 unit dengan 86.000. Gimana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa dari kelompok 2 yang bertanya, apakah persediaan hadiah dengan metode impor itu akan berpengaruh terhadap harga pokok penjualan? Pasti akan sangat berpengaruh karena jika kita menggunakan FIFO pasti akan berbeda. Tergantung perusahaan mana yang akan menggunakannya, apakah itu perusahaan dagang atau manufaktur. Jadi HPP-nya gimana? Pasti akan? Silakan. Yang lain? Atau sudah cukup? Cukup? Yuk, silakan. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang selanjutnya untuk presentasi kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya. Dengan metode apa? FIFO ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik. Seperti dalam bahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Jaskia dan ini teman saya Yusma Dewi. Berdirinya kami di sini bukan karena gaji kasih, tapi di sini kami mau presentasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu ini yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pencatatan barang persediaan dengan menggunakan metode FIFO atau last in first out. Artinya terakhir masuk pertama keluar. Dalam artian barang yang terakhir kali masuk adalah barang yang pertama kali dikeluarkan. Langsung saja kita masuk ke intinya. Bagaimana sih cara pencatatannya? Berikut contoh satu. Pada bulan Desember 2022, PD Jaya Sakti menggunakan sistem pencatatan perpetual dalam pencatatan persediaan barang dagang inventory. Data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang tersebut adalah sebagai berikut. Sebelumnya kita tulis dulu dalam kartu persediaan nama barang, yaitu Indomie goreng dengan satuan unit. Pada barangnya tidak ada, jadi kita langsung pada transaksi. Pada tanggal 4 Desember 2022, terdapat persediaan sebanyak 300 unit dengan harga 85.000 per unit. Untuk jumlahnya di sini kita kalikan harga dengan unit yang ada, yaitu sejumlah 25.500.000 rupiah. Kita tulis juga pada saldo persediaan hadiah dengan format yang sama, yaitu 300 unit dengan harga 85.000 rupiah, sejumlah 25.500.000. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2022 terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 86.000. Kita tulis pada saldo persediaan masuk sebanyak 300 unit dengan harga 86.000, jumlahnya
50 unit dengan harga 96.000. 96.000 di sini tidak berpengaruh apa-apa karena di sini kita menggunakan harga pokok yaitu harga yang ini. Jadi kita tulis pada saldo persediaan keluar sebanyak karena ini menggunakan metode LIFO, kita terlebih dahulu mengeluarkan saldo persediaan yang baru saja masuk atau terakhir kali masuk, yaitu saldo persediaan dengan harga 86.000 yang ini. Kita tulis sebanyak 300 unit dengan harga 86.000 sejumlah 25.800. Karena penjualan di sini sebanyak 450, sedangkan persediaan dengan harga 86.000 hanya sejumlah 300, 150 sisanya kita ambil dari persediaan yang awal, yaitu persediaan dengan harga 85.000. Kita tulis pada saldo persediaan keluar sebanyak 150 unit dengan harga 85.000 jumlahnya menjadi 12.750. Pada saldo persediaan akhir kita tulis saldo persediaan yang masih ada. Di sini saldo persediaan dengan harga 86.000 sudah habis terjual. Sisa saldo persediaan dengan harga 85.000 yang baru terjual separuhnya. Jadi kita tulis pada saldo persediaan akhir sebanyak 150 unit dengan harga 85.000 per unit. Jumlahnya menjadi 12.750 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2022 terdapat pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 87.000 per unit. Jumlahnya menjadi 34.800. Kita tulis pada saldo persediaan akhir di metode LIFO. Dalam saldo persediaan akhir, saldo sebelumnya dituliskan kembali. Jadi kita tulis kembali saldo persediaan sebelumnya, yaitu saldo sebanyak 150 unit dengan harga 85.000 sejumlah 12.750. Ditambah dengan saldo persediaan yang baru saja masuk atau yang baru saja kita terima, yaitu sebanyak 400 unit dengan harga 87.000 rupiah sejumlah 34.800. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2022 terdapat penjualan lagi sebanyak 350 unit. Seperti tadi, kita mengeluarkan terlebih dahulu persediaan yang baru saja kita terima atau yang terakhir kali masuk, yaitu persediaan dengan harga 87.000 yang ini. Kita tulis dalam saldo persediaan keluar sebanyak 350 unit dengan harga satuan 87.000, jumlahnya menjadi 30.450.000 rupiah. Pada saldo persediaan akhir, kita tulis kembali saldo persediaan sebelumnya, yaitu saldo persediaan dengan jumlah 150 unit dengan harga 85.000 per unit dan jumlah 12.750. Ditambah dengan saldo persediaan yang baru saja terjual, yaitu saldo persediaan dengan 87.000 ini sudah terjual sebanyak 350, sisanya menjadi 50 unit. Kita tulis dalam saldo persediaan akhir 50 unit dengan harga 87.000 jumlahnya menjadi 4.350. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 26 Desember terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 86.000 rupiah. Jumlahnya menjadi 25.500.000 Jadi pada saldo persediaan akhir kita tulis kembali saldo yang sebelumnya, yaitu saldo 150 unit dengan harga 85.000 sejumlah 12.750. Lalu saldo persediaan dengan harga 87.000 sebanyak 50 unit, jumlahnya menjadi 4.350 ditambah dengan saldo persediaan yang baru saja kita terima. Yaitu sebanyak 300 unit dengan harga 86.000
2022. Terdapat penjualan sebanyak 250 unit. Kita tulis pada saldo persediaan keluar. Nah, kita menggunakan saldo persediaan yang baru saja kita terima atau saldo persediaan yang terakhir kali masuk, yaitu saldo persediaan dengan harga 86.000 ini. Kita tulis pada saldo persediaan keluar sebanyak 250 unit dengan harga 86.000, jumlahnya menjadi 21.500.000 rupiah. Pada saldo persediaan akhir, kita tulis kembali saldo persediaan sebelumnya yang tidak berpengaruh apa atau yang tidak terjual sama sekali, yaitu sebanyak 150 unit dengan harga 85.000 sejumlah 12.750, kemudian 50 unit dengan harga 87.000 sejumlah 4.350, kemudian persediaan terakhir yaitu persediaan dengan harga 86.000 yang ini sudah terjual 250, jadi 300 dikurangi 20, saldo persediaan sisa dengan harga 86.000 itu adalah 50 unit, jumlahnya menjadi 4.300.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi terakhir yaitu pada tanggal 30 Desember 2022 terdapat pembelian lagi sebanyak 350 unit dengan harga 85.000 rupiah. Jumlahnya yaitu menjadi 29.350 rupiah. Pada saldo persediaan akhir, kita tulis kembali saldo persediaan sebelumnya, yaitu saldo dengan 150 unit, seharga 85.000 per unit, jumlah 12.750.000. Lalu 50 unit dengan harga 87.000, sejumlah 4.350. Lalu 50 unit dengan harga 86.000, sejumlah 4.300. Terakhir, persediaan yang baru saja kita terima yaitu persediaan dengan jumlah 350 unit dengan harga 85.000, sejumlah 29.350. Di sini kita mendapat saldo persediaan akhirnya sebanyak ini. Transaksinya sudah selesai sampai pada tanggal 30 Desember 2022. Sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ingin menanyakan? Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli dari kelompok pertama Indonesia. Produk apa saja yang cocok menggunakan perhitungan persediaan dengan metode LIFO? Saya ingin menjawab itu. Jadi contoh barang yang pencatatan barang dengan menggunakan metode LIFO ini biasanya berhubungan dengan barang yang sifatnya mengikuti tren. Jadi misalnya pakaian ini kan benar-benar mengikuti tren. Misal di sebuah toko pakaian terdapat pakaian yang sudah lama masuk di toko itu, tapi modelnya juga otomatis sudah lama ya kan. Terus ada pemasukan lagi, ada barang pakaian yang baru masuk atau terakhir ini masuk, tapi barang tersebut ngetren pada saat itu. Jadi banyak peminat yang ingin membeli pakaian dengan model terbaru, sedangkan model yang lama sudah jarang diminati gitu. Jadi
yang sudah memiliki fitur-fitur baru juga banyak diminati oleh pelanggan atau pemakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam pengertian atas mereka sendiri sudah berbeda. Jika Vivo first in first out atau pertama masuk keluar pertama, sedangkan Vivo last in first out terakhir masuk keluar pertama. Jadi perbedaannya jika Vivo yang dikeluarkan pertama kali adalah barang yang pertama kali masuk, jika Vivo barang yang pertama kali dikeluarkan adalah barang yang terakhir kali masuk. Terus perbedaan lainnya itu mungkin terletak pada pencatatan dalam saldo persediaan akhir. Jika menggunakan metode LIFO, saldo sebelumnya ditulis kembali. LIFO tidak ditulis kembali. Sudah jelas atau ada yang masih kurang paham? Kalau lain ada tidak? Sudah cukup? Demikian presentasi kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian tidak semakin diperhatikan dan belajarnya. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya dan teman saya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari teman kalian dari dua kelompok ya, tentang metode Vivo dan metode LIFO. Paham semua? Bisa mengerjakan semua? Bisa. Insyaallah ya bisa ya. Nah, dari yang barusan dijelaskan oleh teman kalian itu sudah terperinci ya, yang Vivo yang bagaimana, yang LIFO yang bagaimana. Tadi sudah ditanyakan juga oleh teman kalian, kalau Vivo itu berarti Vivo kebanyakan ada apa? Plus out. Artinya pertama masuk, pertama keluar. Itu diperuntukkan untuk perusahaan apa terutama? Perusahaan dagang ya, terutama jenis makanan. Kenapa makanan itu harus menggunakan metode Vivo? Karena apa? Karena apa? Tadi, barusan, gimana? Karena apa? Itu pasti ada kadaluarsanya. Ketika sudah kadaluarsa, maka sudah tidak bisa dijual lagi. Ya, berarti sudah tidak ada keuntungan. Maka untuk halnya dengan makanan harus menggunakan metode LIFO. Kalau yang LIFO itu pada perusahaan apa? Perusahaan dagang juga bisa ya. Nah, jadi tarik kesimpulan dari kedua metode yang teman-teman kalian sampaikan itu bisa saja digunakan, tergantung kepada perusahaan apa yang menggunakannya. Perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, terus apa yang dijualnya? Apakah makanan, apakah pakaian, apakah furniture, atau yang lainnya, barang elektronik ya. Itu bisa menggunakan metode apa kalau elektronik? Bisa apa? LIFO atau Vivo? Ya, tadi juga udah ada disebutkan ya oleh kelompok 2. Contoh dari penggunaan gadget ya, berarti gadget yang terkini, yang sekarang ada, yang tren sekarang itu yang habis terjual. Berarti itu menggunakan metode LIFO, yaitu kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan, dan Ibu garis bawahi bahwa apapun penggunaan metode
di sebuah perusahaan untuk menyediakan persediaan, maka tergantung pada perusahaan apa dia menggunakannya, tergantung apa yang dijualnya. Bisa bahan yang habis pakai, bisa bahan yang nggak apa-apa nih. Misalkan yang pertama yang keluarganya tidak langsung pertama, tetapi barang itu bisa misalkan dalam jangka waktu yang lama penggunaannya, ya itu. Nah sekarang karena tadi sudah disebut secara rinci dibuka juga sama kalian, udah paham semua tentang LIPO dan HIPO? Ya, terus sebelumnya dari minggu-minggu kemarin Ibu udah jelaskan tentang kartu piutang, kartu utang, dan sekarang tentang kartu persediaan. Berarti ketiga kartu itu bisa kalian laksanakan, bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sama yang barusan juga disebutkan oleh teman-teman kalian bahwa kartu persediaan dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan. Kartu piutang juga, kartu utang juga. Oleh karena itu, maka kalian di jurusan ini aplikasi bisa mengaplikasikan ketiga metode persediaan kartu itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari yang sebelumnya udah Ibu evaluasi tentang evaluasi formatif yang udah dilaksanakan 2 kali. Berarti sekarang tidak akan menggunakan evaluasi formatif lagi. Apa bedanya evaluasi formatif dengan sumatif? Nah, kalau evaluasi formatif, Ibu laksanakan tiap kali pembelajaran formatif. Misalkan tentang kemarin Ibu menjelaskan tentang kartu piutang, maka Ibu laksanakan evaluasi. Terus soalan misalkan, ya evaluasinya. Terus selanjutnya tentang kartu piutang, Ibu laksanakan lagi evaluasinya. Misalkan 10 nomor lagi. Nah sekarang karena yang terakhir, maka Ibu akan menggunakan evaluasi sumatif. Apa bedanya formatif dengan sumatif? Yang tadi Ibu sudah sampaikan juga, kalau formatif itu tiap kali satu materi langsung. Nah ini berarti sambungannya antara ketiga materi yang sudah Ibu sampaikan sampai dengan hari ini, yaitu yang barusan tentang kartu persediaan yang kemarin sudah Ibu sampaikan tentang kartu piutang dan kartu utang. Maka ketiga kartu ini sekarang akan Ibu evaluasi berbentuk langsung Ibu share ke grup WA, ya. Silakan WA-nya. Ibu share ya tes sumatifnya ke kelompok WA 11 AKR. Sudah ada? Sudah ada? Sudah? Silakan kerjakan. Kasih waktu Ibu 10 menit paling lama. Kalau yang sudah selesai, silakan langsung aja kirimkan ke dari ini ya.
Tapi udah satu lagi, ayo. Ya, udah berapa orang lagi? Sudah dilihat di grup ini tinggal berapa orang lagi? 2 orang lagi. Ya. Orang lagi yang belum mengumpulkan. Sudah ya, dianggap selesai ini semua. Nah, untuk pembelajaran kali ini tentang pengelolaan kartu ketersediaan Ibu cukupkan sekian. Lalu selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita ketemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Karena ini barusan sudah Ibu kasih tes semakin, maka pertemuan yang akan datang Ibu akan ngasih materi tentang akuntansi keuangan ini melalui surat-surat berharga, contoh salah satunya Wesel tadi, ya. Jadi silakan kalian di rumah atau misalkan dengan teman kalian kelompok cari nih materi tentang Wesel tadi ini apa aja, pengertiannya apa, bentuknya bagaimana. Kalian lihat dulu di rumah. Lihat di internet apa yang maksud dengan Wesel tadi itu, yang bagaimana bentuknya, bagaimana cara pengisiannya, biar nanti ketika Ibu menjelaskan kalian sudah minimal udah oh yang begini, berarti Ibu sampaikan tinggal hanya menuliskan aja, menambahkan aja. Kalian udah paham nih tentang Wesel itu, yang bagaimana ini Ibu tinggal ditambahkan. Nanti yang kurang-kurangnya silakan kalian tanyakan. Jadi ketika pembelajaran nanti dilaksanakan minggu depan, kalian sudah punya nih materinya, tinggal menambahkan apa yang kurangnya, ya. Terus apa yang misalkan kalian belum pahami di materi tentang Wesel itu, silakan kalian tanyakan. Jadi untuk materi yang minggu depan itu kalian sudah punya nih beberapa sumbernya, ya. Tinggal nanti tambahkan, ada yang kurang tinggal ditanyakan, ya. Nah, terkait dengan tadi yang akan disampaikan oleh Ibu minggu depan, silakan cari informasi sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian, ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah.